warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Afdalul Zikri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi statistika matematika tentang estimasi bias. Nah, jadi estimasi bias ini digunakan jika parameter yang ingin diestimasi itu memiliki suatu prior distribution. Atau prior distribusi itu adalah asumsi mengenai distribusi sebelumnya. Jadi sudah ada asumsi mengenai distribusi sebelumnya, itu yang digunakan untuk membantu dalam estimasi bias ini. Nah, masalah utama dalam estimasi bias adalah bagaimana untuk melakukan suatu kombinasi. Parameter theta itu dalam estimasi bias diasumsikan mempunyai distribusi tertentu. Distribusi yang sebelumnya tadi itu yang kita sebut sebagai prior distribution. Nilai statistik W sama dengan U dengan variabel X1, X2 sampai Xn itu dengan distribusi tertentu. Kemudian ditentukan parameter theta jika diberikan W yang disebut posterior distribution. Nah, kemudian ditentukan estimator theta topi yang merupakan nilai harapan parameter theta jika diberikan W tertentu. Ini ada rumus untuk distribusi posterior, di mana ini si theta W itu sama dengan F theta, W, di mana di sini adalah fungsi dengan tetanya, dengan fungsi yang itu berdistribusi bersama theta dan W di sini dibagi dengan GW. Nah, di mana G, fungsi G adalah nilai distribusi marginal dari W. Atau sama dengan, karena F theta, W ini kita bisa tuliskan sebagai H theta kali F W theta. W theta. Di sini adalah prior distribution. Nah, theta di sini atau FW W setelah theta atau FW theta di sini adalah nilai distribusi sampling W jika diberikan theta itu sama dengan theta. Nah, di sini ada contoh soal. Di sini ada contoh soal. Jika X perubahan atak binomial dan distribusi prior dari theta adalah distribusi beta dengan diberikan nilai alfa dan beta, maka distribusi posterior theta jika diberikan X sama dengan X adalah suatu distribusi beta dengan parameter X plus alfa dan N min X plus beta. Nah, di sini kita akan kerjakan sama-sama. Nah, ini untuk soal yang tadi. Nah, pertama kita tentukan dulu distribusi sampling. Ini X sama dengan X jika diberikan theta sama dengan theta sebagai berikut. Nah, ini ada fungsinya. Karena dia distribusinya distribusi binomial, maka kita menggunakan rumus yang seperti ini. Nah, fx theta sama dengan kombinasi nx theta pangkat x 1 min theta pangkat n min x untuk x dari 0, 1 sampai n. Nah, setelah itu kemudian kita tentukan distribusi prior dengan parameter theta pada theta. Distribusi beta dengan diberikan nilai parameter alfa dan beta, yaitu H theta akan sama dengan gamma alfa plus beta per gamma alfa kali gamma beta dikali theta pangkat alfa min 1 kali 1 min theta pangkat beta min 1. Ini untuk theta antara 0 sampai 1 dan 0 untuk yang lain. Nah, berdasarkan dua fungsi di atas, maka dapat kita tentukan distribusi bersama dari theta dan x. Rumus yang sebelumnya tadi kita kalikan untuk mendapatkan F. Kita kalikan H dengan kita kalikan F. H tadi adalah yang ini, gamma alfa plus beta per gamma alfa gamma beta kali theta pangkat alfa min 1 kali 1 min beta pangkat beta min 1 kali Hx. Dikali ini kombinasi Nx theta pangkat X 1 min theta pangkat N min X. Kita kalikan, dapatkan seperti ini. Jadi F theta, X itu akan sama dengan kombinasi N X
gamma alpha plus beta per gamma alpha plus gamma beta dikali theta pangkat X plus alpha min 1 kali 1 min N min X plus beta min 1. Nah, fungsi yang kita dapatkan tadi ini, itu berlaku untuk E theta di antara 0 dan 1, dan X untuk 0, 1, sampai N. Sementara untuk theta dan X yang lain, maka fx, theta, fx, 0, theta, X sama dengan 0. Sini. Nah, selanjutnya kita tentukan distribusi marginal dari X. Maka fx ini kita integralkan terhadap theta agar kita mendapatkan suatu fungsi. Kita namakan gx di sini. Nah, berarti gx sama dengan integral dari 0 sampai 1 yang ini. Atau integral dari 0 sampai 1 n kombinasi nx gamma alpha plus beta per gamma alpha gamma beta kali theta pangkat x plus alpha min 1 dikali 1 min theta pangkat n min x plus beta min 1 d theta. Nah, di sini lanjutannya tadi. Nah, karena kombinasi nx ini dan gamma alpha plus beta gamma alpha gamma beta ini adalah suatu konstanta, kita keluarkan di sini. Sehingga yang tersisa adalah integral dari ini. Nah, setelah itu hasil dari integral yang ini adalah fungsi beta namanya, atau kita bisa sebut fungsi beta, yaitu fungsi yang karakteristiknya seperti ini. Nah, kita tahu dari fungsi beta itu memiliki hubungan dengan gamma. Nah, hasil dari integral ini itu adalah hasil dari hubungan fungsi beta dengan fungsi gamma tersebut. Nah, kita dapatkan dari materinya, sudah kita bahas atau sudah diketahui mungkin oleh teman-teman semua. Kita dapatkan fungsi ini akan sama dengan, atau integral ini akan sama dengan gamma alpha plus x kali gamma n min x plus beta per gamma n plus alpha ditambah beta. Nah, ini adalah hasil dari integralnya, di mana ini berlaku untuk x dari 0, 1, sampai n. Nah, setelah kita dapatkan x, gx, atau marginalnya tadi, marginal dari f theta, x, marginal dari x. Kemudian kita akan tentukan distribusi posteriornya dari theta dengan x sama dengan x, yaitu c sama dengan theta x di sini itu akan sama dengan f theta, x per gx. Ini teorema BS ya. Nah, f theta, x tadi sudah ada yang ini. Nah, gx-nya juga tadi sudah kita dapatkan di yang ini. Nah, kita tulis seperti ini. Kita bagi. Nah, hasil pembagian kombinasi nx bisa kita coret. Terus yang ini dikalikan dengan yang bawah. Untuk kita bagi istilahnya, berarti kita dengan kita kalikan. Yang ini dicoret. Yang ini dicoret. Nah, kemudian sisanya atau hasil dari pembagian yang ini kita bisa dapatkan di sini. Gamma n plus alpha plus beta per gamma alpha plus x gamma n min x plus beta dari theta x plus alpha min 1 plus 1 min theta n min x plus beta min 1. Kita dapatkan hasil seperti ini untuk ininya, distribusi posterior tetanya. Nah, fungsi yang tadi itu berlaku untuk theta antara 0 dan 1 dengan si theta atau 0, atau maksudnya ini 0 untuk yang lain. Nah, ini fungsi yang ini hanya berlaku untuk theta dari 0 dan 1. Nah, sedangkan untuk yang lain, theta yang lain, maka dia akan sama dengan 0. Nah, ini berarti bahwa distribusi posterior dari theta ini merupakan distribusi beta dengan parameter x plus alpha dan n min x plus beta. Ini adalah fungsi alpha beta. Bisa dilihat ini adalah fungsi beta. Untuk menentukan nilai harapan dari distribusi posterior, perlu diingat bahwa jika variabel acak x yang berdistribusi beta dengan parameter alpha dan beta, maka nilai harapannya adalah alpha per alpha plus beta. Nah, kemudian jika distribusi posterior dari theta merupakan distribusi beta dengan parameter x plus alpha dan n min x plus beta, maka nilai harapannya adalah
ekspektasinya adalah X plus alpha per alpha plus beta plus N. Nah, dengan demikian, kita dapatkan estimator dari parameter theta adalah theta topi sama dengan X plus alpha per alpha plus beta plus N. Dapatkan, ini dia bentuknya. Ini adalah bentuk dari distribusi beta tadi, sudah kita bahas. Nah, sebagai tambahan, memperjelas materi yang tadi, di sini akan diberikan pembuktian rata-rata dan varians dari distribusi beta dengan parameter alpha dan beta. Nah, di sini ada mu sama dengan alpha per alpha plus beta dan sigma kuadrat sama dengan alpha beta per alpha plus beta kuadrat kali alpha plus beta plus 1. Nah, bagaimana cara dapatkan rata-rata dan varians ini? Kita akan buktikan di sini. Nah, untuk menentukan nilai harapan, sebelumnya untuk mempermudah pembuktian, kita akan estimasikan, kita akan mengestimasi EX. Nah, kan kalau estimasi X itu akan sama dengan rata-rata, kemudian estimasi X kuadrat dikurangi kuadrat dari estimasi X itu akan sama dengan variansi nanti. Untuk mempermudah pengerjaan, kita akan lakukan untuk estimasi X pangkat K untuk memperumum. Nah, berarti estimasi X pangkat K ini akan sama dengan integral dari min hingga sampai hingga X pangkat K kali Fx dx. Nah, di sini adalah fungsi beta, maka fungsinya berbentuk seperti ini, seperti tadi sudah ada. Nah, ini fungsi beta kan, kita masukkan di sini 1 per beta alpha, beta X pangkat alpha min 1, 1 min X pangkat beta min 1. Karena ini konstanta, kita bisa keluarkan sisa yang ini. Nah, ini adalah fungsi beta. Ya kan? Ini adalah fungsi beta yang tadi itu. Maka kita bisa tuliskan dia menjadi BK plus 1 pangkatnya. Kan tadi fungsi beta adalah alpha min 1, beta min 1. Nah, berarti ini alfanya, kalau yang di situ ini alfanya K plus A, yang ini betanya beta. Nah, berarti yang ini akan sama dengan BK plus alfa, B. Nah, seperti itu. Nah, kemudian apa hubungannya fungsi B, fungsi beta? Mungkin bisa dibilang K plus alfa, beta. Nah, kita punya suatu sifat yaitu B alfa, beta, maka itu akan sama dengan gamma alfa kali gamma beta per gamma alfa plus beta. Nah, kemudian kita terapkan di sini. Ini 1 per B alfa, beta. Nah, itu akan sama dengan ini. Karena akan dibalik. Karena dia 1 per, berarti gamma alfa plus betanya di atas, di bawahnya gamma alfa, gamma beta. Karena dia 1 per, berarti dibalik. Nah, kemudian yang ini, di sini K plus A, berarti gamma K plus A dikali gamma beta per gamma yang dari jumlah keduanya, yaitu gamma K plus alfa plus beta. Kita sederhanakan, sehingga kita dapatkan seperti ini. Gamma alfa plus beta per gamma alfa, gamma betanya bisa dicoret, sehingga kesisa yang ini. Gamma K plus A per gamma K plus A plus beta. Nah, kita sudah dapatkan perumuman untuk X pangkat K. Kemudian kita akan tentukan rata-rata dan variansi tadi. Nah, rata-rata kan itu sama dengan ekspektasi X pangkat 1. Berarti K-nya sama dengan 1. Nah, sehingga kita dapatkan seperti ini. Gamma yang di bawahnya ini, yang tadi K, itu gamma 1 plus alfa plus beta. Ini juga 1 plus alfa. Karena K-nya sama dengan 1 untuk nilai rata-rata. Nah, kita tahu bahwa gamma alfa plus beta itu akan sama dengan alfa plus beta min 1 faktorial. Ini sama dengan A faktorial. Ini sama dengan A min 1 faktorial. Ini sama dengan alfa plus beta faktorial. Karena kita tahu bahwa sifat gamma alfa itu akan sama dengan alfa min 1 faktorial. Itu yang kita terapkan di sini. Sehingga kita dapatkan faktorial seperti ini. Kemudian kita sederhanakan, ini alfa sama dengan alfa faktorial, di sini sama dengan alfa min 1 faktorial. Nah, di sini alfa plus beta ini akan sama dengan alfa plus beta kali alfa plus beta min 1 faktorial. Ini sama, ini juga sama, kita bisa coret, sehingga yang tersisa adalah alfa per alfa plus beta.
Nah, kemudian untuk ekspektasi X kuadrat, untuk menentukan varian kan kita butuh E pangkat X kuadrat. Nah, berarti kita ngambil untuk E pangkat X kuadrat. Nah, di sini K-nya sama dengan 2 tadi, berarti di sini kita ganti dengan 2, ini 2. Seperti penyederhanaan yang ini, berarti gamma alfa plus beta ini kita bisa ubah seperti ini, alfa plus beta min 1, yang ini alfa plus 1 faktorial, ini faktorial. Gamma alfa min 1 faktorial, ini juga alfa plus beta plus 1 faktorial. Nah, kita sederhanakan kayak yang tadi, maka kita bisa dapatkan di sini nanti kalau ini diperpanjang, maka A-1 faktorialnya bisa dicoret. Nah, ini juga nanti bisa diperpanjang, juga akan bisa dicoret nanti, sehingga kita dapatkan seperti ini. Alfa kali alfa plus 1 per alfa plus beta kali alfa plus beta plus 1. Nah, rumus varian tadi adalah ini. Variansi itu akan sama dengan ekspektasi X kuadrat dikurangi ekspektasi X kuadrat kan, dikuadratkan. Ekspektasi X kuadrat tadi sini, X-nya tadi yang ini, dikuadratkan. Nah, sehingga kita gunakan aljabar sederhana. Ini 1 per alfa plus betanya kita keluarkan, dimasuk ke dalam. Seperti itu, alfa kuadrat plus alfa plus beta plus 1 dikurang alfa kuadrat plus alfa plus beta. Kita samakan penyebutnya jadi seperti ini. Nah, kemudian kita sederhanakan lagi. Nah, ini kita kalikan ke dalam, ini kita kalikan ke dalam, kemudian nanti digabungin yang sama, yang sejenis. Kita akan dapatkan di sini yang atas ini menjadi alfa kali beta. Nah, sehingga kita kalikan dengan yang di luar tadi, kita dapatkan alfa beta per alfa plus beta plus 1, yang ini dikalikan menjadi alfa plus beta kuadrat. Nah, di sini ada contoh-contoh sedikit untuk memperkuat pemahaman kita. Misalkan kita mau menentukan ekspektasi atau distribusi posterior dari materi yang tadi kita bahas. Nah, temukan rata-rataan distribusi posterior dengan estimasi true probability dengan 42 sukses yang kita dapatkan dari 120 percobaan binomial. Dan distribusi prior dari theta distribusi dengan alpha sama dengan beta sama dengan 40. Nah, di sini kita dapatkan penyelesaian. Di sini X-nya 42, N-nya banyak percobaan binomialnya 120, alfanya sama dengan beta sama dengan 40 di sini. Nah, dengan menggunakan rumus E theta X tadi yang sudah kita bahas, nah, kita dapatkan seperti ini. E theta X-nya 42. Nah, tadi kan rumusnya yang seperti ini. Nah, X plus alpha per alpha plus beta plus N. Nah, yang 42, alfanya 40 per alfanya 40, beta 40, N-nya 120. Kita gunakan, kita hitung, kita mendapatkan 0,41. Nah, untuk mendapatkan theta atau pi, minimum variansi theta, kita bisa gunakan rumus seperti ini, yaitu X per N. Maka kita dapatkan 42 dari X-nya, N-nya 120, kita bagi, kita dapatkan 0,35. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.